Jika Yesus mati di salib, itu bukankah berarti tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Bukankah lebih baik Yudas yang mati diserupakan menggantikan Yesus? Nah, mari kita mau jawab pertanyaan, bukankah Yesus yang mati di salib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Begini masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya nggak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau dia bukan Tuhan atau tidak ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai korban pengganti dosa manusia, yang mana korban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka korbannya dianggap tidak layak untuk menggantikan dosa manusia. Dan pastinya karena yang berdosa manusia, ya yang menebus juga sama dalam wujud manusia. Dan jujur saja, manusia mana di dunia ini yang bisa tanpa celah? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia dikandung juga di dalam dosa. Makanya butuh Tuhan sendiri yang menjadi manusia agar tebusan yang tanpa celah itu bisa terjaga sampai korban itu disembelih atau dikorbankan. Teologi Kristen meyakini bahwa Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia sepenuhnya untuk penebusan yang sempurna. Lalu kisah Injil ini tidak berhenti di kematian Yesus, karena kalau berhenti di situ saja, maka fikslah Yesus hanya manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Seperti ada yang pernah bilang, dan dikatakan juga, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, jika ada yang ingin menghancurkan dasar iman Kristen, pastikan saja Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya banyak versi alternatif penyaliban Yesus, sama seperti Yudas yang disalib, Yesus pingsan saja tidak sampai mati, atau juga tidak ada penyaliban sama sekali karena itu adalah legenda, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kematian Yesus dibutuhkan dalam teologi Kristen, dan agar kematiannya bermakna ia tidak boleh berdosa, yang mana hanya bisa dilakukan jika memang ia ilahi. Tidak berhenti sampai di situ, keilahiannya didemonstrasikan dengan kebangkitannya dari maut atau dari kematiannya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa umat Kristen terlalu yakin kalau yang disalib itu adalah Yesus dan bukan Yudas? Karena kalau kita tahu bahwa teori bahwa Yudas yang disalib itu baru datang paling awal 600 tahun kemudian. Nah, bagaimana mungkin catatan tersebut lebih kredibel atau terpercaya dibanding catatan para murid yang datang dari awal abad pertama? Lalu mungkin kita juga bisa bertanya di dalam hati kita seperti ini. Jika benar itu Yudas yang mati menggantikan Yesus, mengapa kubur Yudas kosong? Apakah Yudas bisa bangkit dari kematian? Apakah setelah bangkit Yudas juga melakukan mujizat, lalu sambil konsisten memakai tubuh cosplaynya sebagai Yesus? Apakah Yudas juga mengutus murid-murid Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, tepat sebelum terangkat ke surga? Lalu, kalau kita juga tahu, apakah mungkin juga malaikat memberitahukan bahwa Yudas akan kembali lagi ke dunia? Kalau memang ada yang beranggapan kemungkinan itu memang Yudas yang disalib, bukankah itu butuh iman yang gila atau lebih besar untuk percaya hal itu? Dan mungkin karena iman saya lebih kecil, saya tidak punya cukup iman untuk percaya bahwasannya itu Yudas.
Nah, demikian jawaban dari saya, semoga bisa mencerahkan kita semua.